Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Espresso. Kali ini yang tipe Matic warna grey terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Espresso. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Fitri di nomor 0859 7161 4901. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk lokasi dealernya ada di Suzuki Pabelan, Kartosuro. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama, seperti biasa kita mulai dari dimensi. Mobil Suzuki Espresso ini memiliki lebar 1,52 meter, untuk tingginya 1,565 meter, serta untuk panjang mobil Suzuki Espresso ini memiliki panjang 3,565 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 4 x 2,5 meter. Tapi sebenarnya 4 x 2 meter juga sudah cukup. Nah, kita lanjutkan. Untuk bagian depan di sini antenanya menggunakan antena model fix. Di bagian depan di sini ada dua buah wiper. Kemudian lanjut ke bagian grill. Untuk grillnya, nah ini desainnya sangat futuristik. Sekilas untuk tampilan grill utamanya mirip mobil Suzuki Ignis. Jadi ini untuk bagian depan di sini ada logo Suzuki warna chrome. Kemudian untuk grill utamanya modelnya segi 4 seperti ini, warna chrome juga. Total ada 4 buah grill. Lalu untuk lampu utamanya tetap menggunakan lampu jenis bolam. Untuk lampu jauh juga bolam. Kemudian untuk lampu seinnya ada di bagian tengah lampu bolam. Serta untuk bagian bawah, nah ini untuk bagian bawahnya masih standar, jadi belum ada fog lamp. Kalau untuk tampilan grill depannya kombinasi antara warna hitam top dengan aksen les warna silver di bagian ujung. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Ini tuh tampilan samping mobil Suzuki Espresso warna grey Matic. Cara desain ini memang sangat cocok untuk anak muda. Nah, kita lanjutkan ke bagian jendela. Untuk lesnya bagian atas di sini sewarna bodi berwarna grey. Lalu untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Untuk les bagian bawah juga sama, di sini menggunakan les warna hitam. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik ke atas, masih standar. Covernya sewarna bodi warna grey. Untuk spionnya di sini juga menggunakan cover sewarna bodi. Dan untuk bagian samping di sini terdapat over fender model slim dengan kombinasi warna silver di bagian tengah. Lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya di sini menggunakan velg berukuran 14 inci. Nah, untuk velgnya ini velg model dual tone tekan 4 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek MRF. Untuk ukuran bannya sendiri cukup tebal. Nah, di sini untuk profil bannya berukuran 165/70 R14 dengan kode 81S. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Lalu kalau untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan suspensi jenis McPherson. Nah, yang menarik untuk mobil Espresso ini meskipun ukurannya kecil, tapi ground clearance-nya cukup tinggi di angka 180 mm. Ya, untuk lampu sen bagian sampingnya ada di bagian sini, bukan di bagian spion. Nah, dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk kaca film di sini menggunakan kaca film merek Solar Guard. Kemudian untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitasnya 27 liter. Serta untuk bagian belakang di sini untuk sistem pengeremannya menggunakan rem standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi di sini menggunakan suspensi jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Suzuki Espresso yang warna grey Matic. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler, modelnya model slim. Lalu untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi kaca film merek Solar Guard. Serta yang menarik untuk mobil Suzuki Espresso ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Sayangnya memang belum ada wiper di bagian tengah. Lalu untuk bagian backdoor di sini ada logo Suzuki warna chrome, di sini ada slot kunci. Serta untuk emblem sebelah kiri ada emblem Suzuki warna chrome dan di sebelah kanan di sini ada emblem Espresso warna chrome. Untuk lampu belakang di sini untuk lampu mundurnya lampu LED. Kalau untuk lampu sennya bolam, kemudian untuk lampu remnya juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian bawahnya di sini terdapat reflektor model horizontal, serta untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir jumlahnya 2 titik. Untuk rear underguardnya di sini warna silver. Kemudian kalau untuk penggerak mobil ini menggunakan jenis penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki Espresso Matic warna grey tahun 2022 ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Ini untuk kode produksinya bisa kita lihat warnanya warna granite grey, jadi greynya grey gelap. Untuk interior kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, ini untuk sisi pengemudi handle pintunya sama menggunakan model tarik ke atas warna bodi. Untuk bagian door trimnya didominasi oleh warna hitam dengan aksen les warna silver. Nah, ini yang menarik untuk spionnya belum elektrik tapi bisa diatur secara manual. Untuk pengaturannya dari bagian dalam ini untuk pengaturan arah cermin.
Untuk material door trim yang digunakan di sini menggunakan material bahan plastik untuk yang bagian atas. Kemudian kalau untuk bagian samping di sini terdapat lace warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna hitam. Kemudian di bagian tengah di sini ada laci penyimpanan. Untuk material armrestnya juga sama menggunakan bahan jenis plastik. Untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder serta di ujung ada laci penyimpanan. Dan untuk bagian depan ini sudah dilengkapi dengan speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, dominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan bagian atas bahan plastik, kemudian di bagian depan ada kisi AC dengan lace warna silver model lingkaran. Untuk bagian tengahnya di sini polos semua. Lalu untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan terbuka. Untuk bagian bawah sini polos. Mungkin nanti akan digunakan untuk lampu fog lamp. Nah, kemudian untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena ini menggunakan transmisi matic. Di ujung ada tuas untuk membuka kap mesin, kalau ini tuas untuk membuka tangki BBM dan juga tuas untuk membuka bagasi. Nah, untuk kunci yang digunakan di sini sudah menggunakan kunci model remote. Kalau untuk kuncinya standar, jadi belum start stop engine. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, kita mulai dari bagian setir. Nah, ini salah satu yang paling menarik, tampilan dashboardnya cukup futuristik. Untuk material yang digunakan bahan plastik. Kemudian kita kembali ke setir, ada logo Suzuki warna chrome, kemudian ada airbag. Kalau untuk setirnya polos. Kemudian untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper, hanya wiper depan. Kemudian sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Kalau untuk pengaturan setirnya standar. Nah, kita lanjutkan ke bagian tengah. Ini untuk bagian tengahnya tampilannya juga modern, modelnya model lingkaran. Sangat cocok bagi konsumen yang memiliki jiwa dinamis. Di atasnya ada 2 buah kisi AC. Nah, ini coba kita nyalakan. Ini untuk bagian atasnya tampilannya sudah digital. Jadi untuk speedometernya sudah model digital, model singleton seperti ini. Untuk bagian bawahnya di sini ada indikator untuk tangki BBM. Untuk bagian tengah ada MID dan juga indikator. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen. Untuk mereknya merek JVC. Nah, coba kita nyalakan. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya coba kita lihat satu persatu. Di sini yang pertama ada radio. Kemudian sayang ini agak kurang sensitif. Coba kita cek lagi. Kita kembali ke home dulu. Nah, di sini ada radio, kemudian ada USB, ada aux, kemudian ada menu telepon dan juga Bluetooth. Di bagian tengahnya ada tombol hazard. Lalu ini untuk pengaturan power window-nya. Jadi untuk tombol power window-nya ada di bagian tengah sini untuk pengaturannya. Lalu lanjut ke bagian bawah lagi. Untuk bagian bawah ada pengaturan AC. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan arah hembusan ada kepala, kepala kaki, lalu kaki saja. Dan untuk bagian samping di sini ada kaki dan juga front defogger. Serta untuk bagian bawahnya di sini ada defogger depan. Untuk rear defogger tombolnya di sebelah sini, kemudian sampingnya ada tombol untuk menyalakan AC. Untuk yang bagian tengah ini knob untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu, semakin ke kiri semakin dingin. Dan di sini ada air circulator. Untuk defogger depannya di sini menggunakan model air circulator ini. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu di sini ada, kalau ini polos ternyata. Ini adalah laci penyimpanan, di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Nah, untuk transmisinya ini maticnya matic model AGS. Ini kurang lebih hampir sama dengan matic yang digunakan pada mobil Karimun. Kalau tengah ini posisi netral, kemudian kalau mau mundur maju ke depan, kalau untuk posisi jalan mundurnya ke belakang. Nah, ini tinggal kita geser ke belakang. Dan itu yang menarik, ini juga bisa digunakan untuk semi manual. Operasinya mudah, kalau mundur tinggal dorong ke depan, kalau mau maju tinggal geser ke bagian belakang. Nah, ini kalau kita geser belakang nanti juga bisa diatur mau gigi berapa, bisa tambah atau turun. Nah, menarik. Lanjut lagi untuk bagian tengah, handremnya menggunakan model mekanik. Untuk bagian samping penumpang depan di sini ada airbag untuk fitur keselamatan, kemudian di ujung ada kisi AC, di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka, serta di bawahnya lagi di sini ada glove box. Untuk glove boxnya model standar, ada slot USB di bagian ujungnya. Kemudian untuk bagian bawah ada karpet. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya polos. Kemudian untuk bagian tengah lampu kabin model standar. Serta untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga polos. Bagian atas samping masih polos. Kemudian untuk sabuk pengaman menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki Espresso yang tipe matic warna grey ini. Dari bagian dashboard kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya ini materialnya menggunakan ini kombinasi. Jadi untuk bagian depan ini menggunakan bahan fabric warna hitam kombinasi warna coklat di bagian tengah. Kemudian ini kalau untuk yang bagian sampingnya di sini menggunakan bahan sintetis. Jadi samping sini sintetis, kalau untuk bagian depannya di sini menggunakan bahan fabric.
Kalau untuk pengaturannya standar, di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, dan untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Suzuki Espresso yang tipe Matic warna grey ini. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini material yang digunakan bagian atas di sini menggunakan bahan plastik. Untuk bagian tengahnya di sini ada list warna silver, handle pintu bagian dalam warna hitam. Nah, ini untuk bagian tengahnya ada aksen list warna silver ini. Material armrestnya bahan plastik. Kemudian untuk pengaturan power window-nya yang baris paling belakang ini menggunakan model manual. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini polos. Kemudian samping ada assist grip model fix. Dan untuk jok baris keduanya di sini kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Sebenarnya untuk 3 orang penumpang juga masih cukup muat. Nah, kita coba duduk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Nah, ini bisa kita lihat untuk posisi duduknya untuk ukuran dewasa sangat longgar sekali. Tapi memang untuk joknya modelnya model fix. Ini kalau misalnya dimuati 3 orang dewasa juga, oh ternyata masih sangat aman. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih cukup muat. Untuk fitur fungsional, belakang sini polos, belum ada seat pocket. Lalu di sini ada laci penyimpanan. Kalau untuk yang sebelah kiri juga masih polos, belum ada seat pocketnya. Nah, yang menarik ini untuk bagian belakangnya juga dilengkapi dengan separator, jadi bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki Espresso yang tipe Matic warna grey ini. Dari baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk membuka bagasinya kita harus menarik tuas dari bagian depan. Ini kalau di brand lain mungkin hampir mirip-mirip dengan mobil Toyota Agya. Jadi kalau untuk buka bagasi kita harus tarik tuas yang ada di bagian depan sini. Cirinya ada gambar bagasi belakang ini. Sebenarnya selain menggunakan tuas tersebut, kita juga bisa mengaksesnya menggunakan kunci. Jadi kalau dari keluar kita bisa mengakses menggunakan kunci, tinggal buka bagian belakang. Nah, ini bisa kita lihat untuk bagasinya sangat longgar. Ini separator atas, kemudian untuk bagian bawah misalnya digunakan untuk pemuatan barang. Masih cukup muat banyak. Untuk lokasi ban serepnya ada di bagian dalam. Nah, ini untuk separatornya. Untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar, tapi kalau untuk ukurannya sudah ukuran full size sama seperti aslinya. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki Espresso yang tipe Matic warna grey ini. Mobil ini menurut saya sangat cocok untuk anak muda. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membelikan anak mobil, terutama bagi yang sudah kuliah, nah, mobil Suzuki Espresso ini merupakan pilihan yang sangat tepat karena modelnya sudah kekinian, serta yang paling menarik juga sangat hemat bahan bakar. Kenapa? Karena mesin yang digunakan di sini menggunakan kapasitas mesin 1000 cc. Untuk lebih jelas kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Nah, ini kita pasang penyangganya. Nah, dengan mesin 1000 cc ini yang jelas kita tidak perlu khawatir mobilnya akan digunakan untuk ugal-ugalan. Selain itu dengan mesin 1000 cc tentunya untuk konsumsi bahan bakarnya jauh lebih hemat. Meskipun mesinnya 1000 cc, untuk tenaganya cukup memadai. Untuk max powernya mampu mencapai di angka 50 kW pada 5500 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 90 Nm pada 3500 rpm. Nah, yang menarik, untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, ini untuk modulnya ada di bagian ujung, jadi sudah cukup safety. Selain untuk anak muda, nah mobil ini juga sangat cocok untuk yang tinggal di perkotaan, karena ukurannya tidak terlalu besar, mudah untuk menyalip. Serta untuk konsumsi bahan bakarnya juga sangat irit. Dengan mesin 1000 cc ini perkiraan saya hampir 11-12 dengan mobil Suzuki Karimun. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki Espresso yang tipe Matic warna grey terbaru tahun 2022 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Espresso. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Espresso semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Ninja Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.